Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam insan merdeka. Jumpa lagi dengan saya dalam acara podcast, bukan podcast sebenarnya Mas, tapi ini mah acara ngobrol biasa saja. Cuman kita kasih judul ngobrol sareng bareng Bang Asep. Di kali ini kita kedatangan tamu anak muda, rambut belah pinggir. Untuk lebih jelasnya kita tanya saja langsung. Assalamualaikum atau abang? Waalaikumsalam. Gimana nyamannya Mak Asep aja lah. Enggak, kalau biasanya dipanggil AA atau abang nih? Ini kalau mau mengikuti tren biasanya sih kalau lagi dipanggilnya abang gitu. Oh abang, siap. Abang aja lah ya. Abang, Iya. boleh. Abang Baso. Oke, Bang Wadil, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mak Asep. Aktivisnya sekarang apa nih? Kalau sekarang sih karena mahasiswa ya. Jadi ya sebagaimana mahasiswa gitu, kuliah terus belajar, mungkin itu aja sih aktivitas untuk selama untuk sekarang yang lagi digarap itu. Oke, apa ya? Kuliah di mana Bang Wadil? Kebetulan kalau aku kuliah di Universitas Siliwangi, lah salah satu universitas bergengsi lah di Pegangan Timur, Paling gede ya? paling gede. Iya. Oke, Bang, kalau kira-kira kita bincang-bincang terkait mahasiswa saja kali ya. Oh iya, boleh. Kebetulan itu juga kan yang sedang saya status yang sedang saya emban gitu. Ini. Kalau menurut Bang Padel nih melihat mahasiswa yang sekarang, apakah sesuai dengan ekspektasi halayak mahasiswa atau bagaimana? Sesuai ekspektasi. Ini pertanyaan yang bisa dibilang sederhana, tapi kalau misalkan salah menjawab ini bisa menimbulkan bola panas ini. Artinya kalau berbicara masalah ekspektasi kan tentunya kita harus jelas dulu gitu. Apa sebenarnya yang diekspektasikan oleh mahasiswa atau masyarakat itu apa sih gitu? Ya kalau menurut Bang Padel sendiri, kira-kira sebenarnya apakah masyarakat itu berharap lebih tidak kepada mahasiswa untuk saat ini? Kalau untuk saat ini saya rasa ekspektasi masyarakat sama seperti ya tahun-tahun sebelumnya ya. Bahkan periode mahasiswa awal di Indonesia itu saya kira pandangan masyarakat terhadap mahasiswa itu adalah orang yang tercerdaskan, Ya. mempunyai wawasan atau mempunyai masa depan yang cerah, dianggap bisa untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Nah, kalau berbicara sekarang apakah mahasiswa ini sudah sesuai gitu dengan ekspektasi masyarakat, itu saya kira balik lagi pada diri mahasiswa sendiri gitu. Artinya dia di lingkungan sekitarnya, di lingkungan sosialnya sudah bisa menjadi harapan masyarakat apa enggak? Jangan-jangan selama ini dia cuma di beban aja gitu. Ya. Kalau menurut Bang Padel sendiri sekarang mayoritas mahasiswa sekarang bagaimana? Apa menjadi beban ataukah bisa menjadi? Nah ini kan pendapat saja. Tidak mesti. Ini tidak ini bukan berdasarkan berdasarkan penelitian, tapi kita ini kan judulnya juga ngobrol-ngobrol. Ini kan hanya pendapat saja. Ini ada pendapat saya, juga ada pendapat Bang Padil. Siap, Mang Asep. Lanjut pertanyaannya, Mang Asep. Itu yang tadi itu belum dijawab. Kalau dibilang ekspektasi, mungkin ini relatif ya. Maksud relatif itu gini. Kalau di lingkungan, saya berbicara di lingkungan saya sendiri aja ya. Ya. Apa ya? Kalau di lingkungan orang sendiri, ekspektasi masyarakat terhadap mahasiswa itu sedikit banyaknya itu sudah apa ya? Sudah terbilang cukup untuk memuaskan masyarakat. Karena kenapa? Ini bisa dibuktikan kalau di saya ketika kita yang dari mahasiswa ini, saya kan anak rantau nih. Saya anak rantau. Asli dari mana? Asli dari Pangandaran. Oh, Pangandaran, anak pantai. Sejauh. Dari pantai itu jauh sejam. Nah kalau di lingkungan saya ini bisa dibuktikan ketika kita pulang dari perantauan
itu banyak masyarakat yang bertanya gitu ke kita, bertanya gimana di apa yang sudah dapat di kuliah gitu. Bahkan ketika kita ingin pergi merantau lagi gitu, karena kan setelah lulus biasanya kita bisa kerja. Nah, biasanya kalau nyari kerja itu kan ke kota. Nah, kadang-kadang itu suka sama masyarakat tuh, udahlah jangan di kota, mending di sini aja bangun tatanan gitu, ngurus masyarakat gitu. Pengabdiannya itu udah di sini aja, jangan di kota katanya gitu. Ya, saya kira itu membuktikan bahwa masyarakat ini sedikit banyaknya sudah mulai percaya kepada mahasiswa gitu. Ekspektasi masyarakat terhadap mahasiswa itu, yaitu buktinya itu mereka meminta kita untuk mengabdi di lingkungannya. Nah, kalau tadi ketika masyarakat sudah mulai ada kepercayaan, sudah berharap banyak terhadap mahasiswa, dan dari sudut mahasiswanya sendiri bagaimana? Gimana maksudnya? Ya, ketika masyarakat sudah mempunyai harapan yang besar kepada mahasiswa, contohlah kepada mahasiswa yang merantau, yang dari luar kota, dia kuliah di Tasik, misalnya ketika pulang ke rumah, ya harusnya beraktivitas, harapannya kan begitu. Iya, harapannya aktivitas di sana gitu ya. Di sana kan. Nah, cuman apakah ini mahasiswanya sendiri apakah sudah mulai mengarah ke sana ataukah bagaimana? Ini nih yang jadi problem ya, biasanya masyarakat harapannya udah tinggi, tapi kita bukan, kalau saya terlalu menjustifikasi semua mahasiswa ya, saya berarti ya. Kalau saya sendiri gitu, saya merasa apa yang kurang dapatkan di Tasik selama jadi mahasiswa, ini masih kurang gitu. Sehingga ketika orang beres kuliah terus pulang ke rumah dan disuruh ngabdi, itu orang kadang suka mikir, anjir ngapain sih orang harus ngabdi dulu gitu, kan orang masih kurang gitu. Lebih ke masalah kurangnya itu bukan dalam masalah intelektual dan sebagainya, tapi dalam finansial gitu. Bahkan bisa dibilang mungkin ketersediaan lapangan kerja gitu, ketersediaan lapangan kerja yang kurang, terus honor dari ketika kerja di lingkungan sendiri kan itu nggak terlalu gede gitu. Nah, sehingga orang berpikiran ini bukan, bagi orang pribadi ini bukan saatnya untuk ngabdi gitu. Orang mau ngemapanin masalah finansial dulu, kalau udah mapan masalah finansial baru nanti orang balik gitu. Ya, baliknya membangun atau hanya balik doang gitu. Kan sekarang juga begitu. Kan membangun lah. Kan sekarang juga begitu kan, ketika mahasiswa beres kuliah, mayoritas kan kadang-kala kan ketika beres menimba ilmu pulang ke kampung halaman, ya ternyata masalahnya begitu kan. Ketika di kampung halaman lowongan pekerjaan tidak mencukupi, ada lowongan pekerjaan gajinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita mahasiswa ketika lulus gitu. Akhirnya kan mahasiswa mungkin bisa jadi ya udah merantau kembali gitu kan. Ya, merantau kembali karena dianggap di rantau di sana bisa lebih banyak menghasilkan daripada di aktivitas di kampung halaman. Nah, ini sebenarnya kalau menurut Bang Fadil, sebenarnya masalahnya apa sih? Apakah memang mahasiswanya yang belum bisa menggali potensi di kampung halaman, ataukah memang di kampung halamannya memang benar adanya tidak ada potensi, tidak ada lowongan pekerjaan atau hasil gaji yang memang diharapkan? Atau menurut Bang Fadil sebenarnya apa yang ini ya dari sudut pandang mahasiswa begitu? Kalau orang secara pribadi sih ngelihatnya kadang bukan hanya masalah finansial saja gitu, tapi kadang kita punya ide nih. Kita punya ide pengen bangun apa, karena kita udah lihat contohnya di kota, terus kita pengen mau di kampung, tapi kadang ide-ide yang kita dapatkan di kota ini untuk dibawa kampung itu nggak ada pasarnya gitu. Contoh lah misalkan saya misalnya mau bikin kafe nih di kampung nih. Tapi kan masyarakat kampung konsep kafe itu mereka bukan nggak bakalan masuk ya, tapi butuh waktu beradaptasi gitu. Butuh waktu beradaptasi untuk menerima kafe itu konsepnya kayak gini
Dari mulai segi harga, dari mulai segi dekorasi dan sebagainya itu kan butuh adaptasi gitu. Si masyarakat, sehingga gara-gara ide kita nggak tersalurkan, terus akhirnya kita cuma bisa di salah satu bidang aja gitu, tidak multi talent. Akhirnya beranggapan bahwa ya udahlah, orang daripada di sini nganggur nggak ada kerjaan, hidup cuma makan tidur gitu. Udah mending pergi ke kota lagi aja gitu, supaya apa? Supaya hidup kita terfasilitasi gitu. Nah, orang kira yang jadi masalahnya itu kalau misalkan dilihat dari segi apa namanya, potensi, pasti tiap daerah ada potensinya gitu. Pasti tiap daerah ada potensinya. Cuma tinggal mungkin orangnya aja gitu, kitanya aja yang nggak tahu gitu potensi daerah kita ini apa sih sebenarnya gitu. Sehingga kita kebingungan gitu. Karena kita nggak di kotanya hanya mempelajari, atau ya ketika di masa kantor kita hanya memfokuskan pada satu bidang gitu. Kalau kata orang sih kayak gitu. Nah sekarang kan ya begitu, masalahnya kan contoh gini, kalau apa nih Bang Padir jurusannya jurusan apa sekarang? Aku kalau ditanya jurusan pada malu di masa. Soalnya jurusan saya itu ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Cuman orang masuk ke ekonomi syariah itu gara-gara satu kali ikutan SNMPTN ditolak. SBMPTN ikutan ditolak juga. Terus akhirnya bilang unsil, lihat yang pasti gaji lebih kecil tentang ekonomi syariah gitu. Jadi sebenarnya ekonomi syariah itu bukan pilihan pertama saya gitu, pilihan pertama aku gitu. Tapi karena dulu mikirnya ya udah yang penting kuliah gitu. Jadi kalau ditanya jurusan apa, ekonomi syariah, wih pintar ekonomi syariah dong. Kayak saya orang kadang suka boro-boro pintar ekonomi syariah gitu. Nilai aja pas-pasan lah ini. tapi kan sekarang udah kebayang ketika nanti pulang kampung apa nih yang akan dibawa gagasan yang apa nih? Kira-kira udah terbayang belum sekarang? Kalau untuk sekarang karena aku fokusnya di Tasik, tidak hanya sebatas kuliah tapi mengelola organisasi juga, sehingga pengenalan terhadap kampung sendiri itu bisa dibilang kurang lah gitu. Sehingga orang nggak tahu gitu potensi apa sih yang ada di daerah orang. Orang nggak tahu potensi apa yang di daerah orang gitu, dan juga orang tidak berusaha mencari tahu, tapi cenderung abai gitu. Ya mungkin ini juga ya jangan ditiru lah yang kayak gini. Karena ya orang fokusnya di Tasik itu ngurus organisasi. Karena orang mikirnya udah nantilah ya kalau misalkan mau ngurus daerah nanti aja pas orang balik ke kampung. Sehingga nggak terpikir kan mau ngapain nanti kalau balik ke kampung. Ya, terus gini Bang. Karena kalau saya ingat waktu saya kuliah itu selalu ada bahasa, ada kata-kata mahasiswa itu sebagai agen of change. Ya, betul lah. Betul. Masih nggak sekarang? Masih. Nah, sebenarnya ini juga yang menjadi pertanyaan sampai sekarang masih jadi pertanyaan saya pribadi sebenarnya. Ini barangkali Bang Padel bisa menjelaskan. Kira-kira menurut Bang Padel sebenarnya yang disebut dengan agen of change yang dibebankan ke mahasiswa itu apa sih gitu? Ini kan jangan kan karena gitu. Di kemarin kita juga sempat bahas di sini sama teman-teman yang lain juga. Tapi karena gini, sepengetahuan saya ketika saya disuruh kuliah oleh orang tua, itu yang ditanyakan itu kapan lulus ya? Nggak ditanyain sudah merubah apa? Iya. Nah itu masalahnya gitu kan. Jangan ekspektasi orang tua kita sama senior kita ini nggak sinkron. Ya makanya menurut Bang Padel nih, kira-kira yang disebut dengan agen of change itu apa gitu? Terus siapa sih yang membebankan agen of change kepada mahasiswa itu? Gitu kan? Itu kan pertanyaannya. Senior aja. Karena jujur orang tahu agent of change, social control, terus iron stock gitu. Itu kan dari senior gitu. Pesan-pesan orang tua orang ketika orang mau berangkat kuliah sama kayak Bang Asep gitu.
kuliah yang benar, dapat IPK bagus, terus kalau kita udah jalan 1 semester nih, kapan lulus? Baru juga jalan 1 semester tadi yang lulus kan, orang tua. Nah, jangan-jangan senior kita ini punya andil yang cukup besar nih buat mengebankan kita bahwa mahasiswa ini agent of change gitu. Padahal orang tua kita saja nggak pernah gitu mengebankan kita. Ente harus jadi mahasiswa yang mengubah masyarakat, enggak gitu. Orang tua kita itu cuma sederhana minta ente kapan lulus, ente kapan kerja, ente kapan ngasilin duit gitu. Ya, Makanya lah Mas. Ya makanya itu kan jadi pertanyaan saya. Iya. Gitu kan. Pertanyaan Anda kan sebenarnya. Tapi kan Mang Asep itu juga jadi mahasiswa dong, pernah jadi senior juga. Senior apa dulu? Senior itu maksudnya kan Mang Asep dulu kan pasti pernah punya adik kelas. Oh pernah. Nah, pasti kan Mang Asep jadi senior tuh. Pernah. Pasti mengajarkan juga dong. Tidak pernah saya. Oh tidak pernah. Oh nggak pernah mengajarkan Pak. Oh mahasiswa jadi agent of change gitu, nggak pernah. Oh nggak pernah. Saya nggak pernah. Jadi siapa yang diajarin sama Asep tuh? Kalau saya waktu dulu kalau kita ngobrol, yang penting ketika kuliah ada kesempatan yang baik untuk membahagiakan orang tua dengan membawa nilai yang bagus dan lulus cepat. Tuh, padahal kan keinginan orang tua itu sederhana kan? Cuma IPK ya nilai ya istilahnya orang tua memahaminya nilai bagus itu kan udah cukup gitu. Betul. Gak perlu kita ente harus jadi orang yang menurunkan kekuasaan ketika kekuasaan tidak benar, tidak adil gitu kan. Iya. Ya makanya ini kalau menurut Bang Fadil sendiri sepakat nggak kalau mahasiswa dijadikan agent of change? Sepakat sih kalau kata aku ya. Kenapa sepakat? Karena di secara pendidikan mahasiswa ini juga mendapatkan wawasan yang bisa bisa dibilang juga lebih luas gitu ketimbang orang-orang yang tidak merasakan dunia pendidikan. Walaupun ini sebenarnya bisa aja gitu, relatif gitu maksudnya gitu. Walaupun relatif. Tapi artinya gini, ketika kita mendapatkan pendidikan yang cukup gitu, artinya lebih dari orang lain gitu merasakan dunia pendidikan, harusnya ini juga bisa membuka wawasan kita gitu. Membuka wawasan kita lebih lebar, lebih luas tentang masalah apa sih yang sebenarnya ada di halaman kita atau di lingkungan kita, sehingga ketika kita punya pengetahuan yang banyak, harusnya pengetahuan ini bisa menunjang untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi kalau dibilang sepakat ya mahasiswa ini dikasih titel atau dikasih julukan ya. Apa? Panggilan. Oke, boleh. Atau sebutan agent of change, sepakat gitu. Karena secara dalam masalah wawasan, dalam masalah intelektual mereka lebih luas gitu wawasannya ketimbang orang-orang yang tidak merasakan dunia pendidikan. Nah, pertanyaannya kita sekarang begini, ketika mahasiswa sibuk aktif untuk menjadi agen perubahan, sementara nilainya ambruk, misalnya jeblok, nilainya jeblok, terus lulusnya sampai ke semester terakhir gitu, sampai apalagi kalau sampai dapat surat cinta dari kampus untuk segera menyelesaikan perkuliahan, itu bagaimana menurut apakah memang hal wajar kalau begitu atau gimana? Nggak wajar sih Bang, kalau kata aku ya. Karena di satu sisi dia mungkin lulus tepat itu karena katanya setelah saya ngobrol ngurus umat lah, ngurus masyarakat yang lain lah, ngurus negara lah, ngurus organisasi lah. Tapi di sisi lain ente mengabaikan harapan orang tua ente gitu. Yang lulus cepat nilai bagus tadi. Iya gitu, karena sesederhana yang tadi Mang Asep bilang gitu, ketika orang balik ke rumah, orang ditanya IPK berapa gitu, bukan ditanya lu udah ngapain gitu ke pemerintah gitu. Ada pemerintah sekarang yang korup, lu udah ngapain gitu, nggak ditanya kayak gitu. Tapi ditanyanya IPK saudara gitu, IPK berapa gitu, terus kapan lulus gitu. Jangan lama-lama gitu. Dan lulus kawin kan?
Iya. Karena kan kalau menikah itu kan kewajiban Mas ya. Anjuran dari Rasul kan. Udah punya calon belum? Masih dalam proses pencarian. Kata ini tolong digaris besar ya. Jadi Bang Fadil masih dalam tahap pencarian, artinya jomblo. Gak usah Ini nanti ditulis gak usah dijelasin. Kalau orang juga udah paham. Apa? Sekalian promosi. Tolong editor nanti ditulis di sini jomblo ya. Ya. Oke. Itu Bang Fadil. Tapi ini ngobrol bebas kan ya? Bebas. Oh, iya. Ininya namanya kan ngobrol santai. Enggak, maksudnya bahasa-bahasa yang dikeluarkan enggak usah baku kan. Nggak usah baku, nggak apa-apa. Santai aja. Ini mungkin ngobrol biasa aja. Ngobrol kasar juga boleh kan. Tadinya mau saya kasih judul ngobrol pintar. Tapi kan aneh juga nggak pintar-pintar gitu. Makanya ngobrol biasa aja. Gitu. Kalau ngobrol pintar harus orang-orang yang pintar yang ngobrolnya kan. Kalau kita kan kalau aneh sendiri kan apa gitu yang penting ya kerjaan ngopi tiap hari begitu aja gitu kan. Nah, berarti kalau balik lagi Bang, balik lagi kita lihat tadi ketika mahasiswa sudah dibebani itu segala macam terus itu. Nah, kalau tapi minimal ada pikiran untuk merubah sistem yang nggak benar gitu di lingkungan. Minimal ada. Nah, sebenarnya kalau menurut Bang Fadil, apakah memang agen perubahan itu hanya untuk mahasiswa atau berlaku juga untuk yang lain? Karena kan kalau masyarakat Indonesia, kalau masyarakat itu kan bukan hanya mahasiswa, Iya, betul. tapi ada juga elemen yang lain. Gitu. Kayak pemuda ya kan? Ada pemuda, Pelajar. ada pelajar. Nah, ini yang menjadi ini kira-kira sepakat nggak kalau itu agen of change itu hanya untuk mahasiswa saja? Enggak sih Mas. Saya nggak sepakat kalau misalkan ini dibutuhkan bahwa agent of change itu bagian khusus untuk mahasiswa. Karena kita sebagai manusia pasti punya kewajiban dan juga tanggung jawab untuk merubah sesuatu yang tidak lebih baik. Cuman mungkin karena kayak tadi mahasiswa ini orang yang punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih dari orang lain, dia punya kesempatan untuk merasakan pendidikan lebih dari kebanyakan lainnya, sehingga kita anggap sebagai orang yang berpengetahuan, yang mana pengetahuan ini nanti bisa menunjang terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat, jadi bisa diselesaikan kan. Ya. Nah, ini terakhir. Siap. Ya, jadi kalau Bang Fadil sendiri nih, kalau disuruh milih, apakah menjadi agen of change atau lebih dahulu menyelesaikan amanat orang tua untuk mendapatkan nilai besar cepat lulus? Kalau disuruh pilih yang mana? Ini jujur dari hati. Oh iya. Tapi dilema ya. Kenapa dilema? Di satu sisi kurang aktif di organisasi, terus juga kadang orang suka ngasih lu itu agen of change, kamu itu agen stop gitu. Harus membantu masyarakat yang tertindas gitu kan. Otomatis kan sedikit banyaknya untuk mengurus hal yang itu pasti membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu. Sehingga kewajiban akademik kita terhadap kampus itu bisa terkalah ataupun sedikit abai. Jadi kalau saya jawab, saya pilih jadi mahasiswa yang mementingkan IPK dan cepat lulus. Berarti ini bertentangan nih dengan apa yang saya ajarkan kepada adik-adik saya gitu. Oh iya. Tapi bagusnya itu kita lulus tepat waktu itu tepat waktu itu 4 tahun. Ya. Kan mahasiswa datanya 4 tahun, 8 semester kan. Betul. 8 semester 4 tahun. Di samping itu juga untuk mengisi kekosongan di sisi kuliah, kita belajar berorganisasi sehingga kita tahu makna agent of change gitu. Jadi nggak ketinggalan dong. Jadi nggak bisa, kita berhak dong memilih dua-duanya. Gitu. Oke. Berhak kan? Berhak. Jadi kita nggak bisa nggak harus jadi salah satu. Oh, kurang mau lulus cepat aja sehingga kita mengabaikan agent of change kita. Enggak lah. Oke. Ya Bang. Oke Bang.
ini mohon statement ya, closing statement terkait dengan pandangan abang terkait mahasiswa yang ideal. Ya, ini closing statement terkait itu silahkan biar nanti kita biar Nggak, banyak yang mendengar, banyak yang Memang terinspirasi dengan merasa obrolan jadi kita. tokoh ini mas di Hah? sini. Memang merasa jadi tokoh ini. Oh iya kan, Dikasih- ini kan tokoh, Iya, gitu. Kan Tokoh dari calon mana? kan, calon. Nah, closing statement apa bang ya? Closing statement terkait dengan mahasiswa ideal menurut Bang Fadil. Jadilah mahasiswa yang bisa membahagiakan orang tua dan masyarakat. Begitu aja. Iya. Singkat banget. Oke, terima kasih Bang. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam diskusi yang lain tentunya. Oke. Dengan tema-tema yang lain. Terima kasih. Saya kira cukup ngobrol kali ini dengan Bang Fadil. Nanti kita akan sambung di episode yang selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang tentunya dengan tema-tema yang lain, dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.